Yang terhormat sahabat saya Pak Sodikin dan bapak-bapak yang hadir sebagai narasumber ya, pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama mungkin saya singkat aja. Pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa malam ini kita bisa menghadiri reses yang pertama di tahun 2025 ya, untuk masa kerja jabatan 24-29. Yang kedua tentunya tadi saya sangat bahagia sekali bahwa baik Pak Karya, Pak Sodikin juga banyak menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rencana alokasi anggaran. Nah, yang ingin saya tanyakan atau mungkin sudah dicakup bahwa sebagai laporan saja Pak Sodikin dan Pak Karya, baru-baru ini ya belum lama kita sudah mendapatkan penyerahan taman ya. Taman Lansia Jatir Karayu yang sebetulnya dialokasikan melalui dana alokasi umum ya, DAU. Dan alhamdulillah kita sangat bahagia, begitupun juga para lansia-lansia yang sekarang masih aktif mengikuti kegiatan. Perlu saya sampaikan juga di hadapan Bapak semua bahwa pemeliharaan memang kita memahami betul bahwa pemeliharaan waktu itu belum ada dialokasikan. Oleh karena itu untuk sampai dengan saat ini pemeliharaan masih ditangani oleh kita para pengurus yang meng-hire beberapa teman-teman yang memang tiap pagi dan sore bukan hanya saja disiram tapi juga betul-betul dipelihara. Ada pergantian pupuk dan juga ibu-ibu terutama yang sangat giat-giatnya hampir tiap hari Pak. Dan juga yang kita kerjakan di sana salah seorang SMU atau SMEA yang memang dia anak yatim piatu yang dengan sigap dan senang ya pada pertamanan. Pagi dan sore dia melakukan itu, di samping dia masih rajin bersekolah. Nah, kaitannya dengan pemeliharaan memang selama ini masih ditangani oleh para pengurus. Nah, berkaitan dengan ini mudah-mudahan tadi saya mendengar ada dana hibah ya, sebelum saya mendengar statement dari Pak Sodikin ini. Apakah melalui dana hibah itu dimungkinkan dana pemeliharaan untuk secara rutin gitu kan. Nah, itu mohon penjelasannya. Dan yang kedua tentunya Pak Sodikin, perlu saya sampaikan atau perlu saya laporkan bahwa baru-baru ini kita sebetulnya sudah ada hal-hal tindakan yang ada 5 tahapan yang memang sudah kita lakukan. Belum lama ini kita baru menyelesaikan renovasi WC, kamar mandi, dan juga atap, plus juga dengan pengecatan yang dananya sharing dari para pengurus dan juga donatur-donatur termasuk Pak Sodikin, dan juga ada beberapa RW di sana saya libatkan. Ada 3 RW, 13, 14, dan 15 selalu kita libatkan karena memang ini adalah konsisten dan konsekuen ketika kita menerima penyerahan dari kelurahan pada saat itu bersama Pak Camat gitu. Nah, itu tahapan pertama sudah kita selesaikan. Namun tentunya masih ada beberapa tahap ya. Ada tahap kedua yang memang harus kita selesaikan yang memang dananya itu belum ada. Selain tadi pemeliharaan taman dan sebagainya, yang berikutnya itu adalah melakukan renovasi gedung itu. Di antaranya tahap kedua itu kita akan melakukan renovasi atau penataan instalasi listriknya, karena itu sangat amburadul ya, luar biasa. Dikhawatirkan keamanan tidak terjaga karena memang itu kita mengambil loss meter dari listrik yang ada di pos hansip itu. Itu yang pertama adalah renovasi atau penataan instalator. Yang kedua adalah tahapannya adalah
membuat atau atap plafon yang rubuh, ambrol, yang sekarang ini tidak ada plafonnya. Dan ketiga adalah tentunya kita akan pengecatan di dalam dinding dan juga istilahnya memasang lantai, karena memang itu tidak ada lantainya, tidak ada keramik yang memang kita sudah melakukan pengukuran dan sebagainya, hanya tinggal sebetulnya pelaksanaan saja. Nah, itu laporan-laporan yang memang sudah kita lakukan. Yang tadi saya sangat bahagia ada statement dari Pak Sodikin bahwa sudah dialokasikan 200 juta kalau tidak salah. Ya syukur-syukur tahun ini bisa keluar ya, mudah-mudahan. Tadi yang sebagai usulan kita sangat paham, usulan itu sama aja, sama dengan kalau kita diketok palu di lintas departemen, kalau sudah dapat sekian miliar belum tentu, kalau memang belum dipegang oleh bendahara belum ada gitu. Ini juga sama gitu. Tapi dengan niat dan ide yang seperti itu, saya sangat bahagia gitu. Nah, tambahkan ada satu lagi barusan yang sangat bagus tambahannya. Memang betul ini masukannya bahwa yang namanya drainase dari Masjid Hidayatullah sampai ke bawah ke kali itu memang belum dibikin ya. Jadi sebetulnya itu tak kapan, tapi minimal sudah saya sampaikan ini saya dukung yang menyampaikan di belakang saya ini tadi kurang lebih diukur kira-kira kurang dari 100 meter lah drainasenya. Di samping itu juga masih ada tahapan itu yang saya terakhir, tahapan kelima itu adalah pengembangan atau perluasan yang namanya gedung kantor, tapi ke belakang Pak Sodikin, bukan ke samping. Untuk tidak memperbanyak biayanya, kita ke belakang. Sehingga yang di tengah-tengah kita nantinya akan kita bongkar dindingnya, dan itu bisa bermanfaat buat bukan saja untuk LLI. Saya pikir saya memang tujuannya untuk memanfaatkan semua untuk kemaslahatan umat ya di Jatirayu ini. Karena gini, saya tidak mau yang namanya kegiatan LLI itu hanya untuk LLI. Malahan saya cenderung untuk bisa dimanfaatkan kalau perlu kantor RW 13 itu bisa berbarengan, bisa aktivitasnya di gedung itu. Karena setahu saya belum ada tuh kantornya 13 tinggal pasang skate aja. Toh kantor kan tidak seperti yang masih aktif tiap hari, insidentil. Begitu juga kegiatan ke RW 13 kita dorong juga untuk ya seperti yang di RW 14 itu lebih bagus lagi. Kita taman sudah ada. Taman sebelumnya yang di tikungan alhamdulillah sudah ada. Kemarin ibu-ibu sudah mulai bergerak untuk melakukan pemeliharaan. Nah, tinggal nanti kalau dimungkinkan dari itu pemeliharaan itu diturun melalui dana hibah dan sebagainya. Tapi dengan sudah dialokasikan 200 ini, memang itu sebetulnya prioritasnya ke gedung dan taman sebetulnya. Kalau ada taman dari taman di luar 200 juta itu alhamdulillah. Ya itu mimpi-mimpi saya. Jadi saya kesempatan ini kesempatan yang sangat baik di dalam reses yang pertama ini untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan terngiang-ngiang terus dalam mimpi-mimpinya Bapak-Bapak sekalian ada di depan hari. Saya pikir itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Dewan beserta pimpinan Kelurahan Jatirayu. Kami berterima kasih Pak atas undangannya. Lalu kami setuju semua dengan dan terima kasih atas progres Bapak Pembangunan Fisik RW 14 ini Pak Sodikin. Alhamdulillah. Cuman saya ini disorot Pak dan turun banyak masukan ke saya di RW 14 maupun di Jatirayu itu untuk anak-anak oleh PAUD sudah dibina, lansia oleh abah sudah dibina, yang kosong kan antara jenjang remaja Pak dan Karang Taruna ini yang belum dibina dengan baik. Ya, saya dituntut karena saya ketua DKM lalu banyak masukan dari teman-teman pengurus masjid
bahwa DKM Patria itu luar biasa, kegiatannya banyak. Boleh dipikirkan gitu, bagaimana sama seperti lansia untuk Kecamatan Pondok Melati gitu ya. Bagaimana dibuat krisis center, pusat kegiatan, karena ini alhamdulillah kantor Karang Taruna sudah jadi kan gitu. Kita punya taman LLI dengan kantornya juga sudah bagus, alhamdulillah. Masjid alhamdulillah bagus. Jadi saya dituntut untuk berkembang gitu Pak ya, untuk mengurus remaja gitu. Jadi menjadi krisis center tingkat Jati Rahayu sebagai percontohan gitu ya. Jadi kalau ada remaja bermasalah gitu ya, datangnya ke RW 14 ada kantornya. Nah itu lagi kita pikirkan Pak. Kebetulan banyak masukan saya, Patria Hidayatullah jadi motornya deh, suruh ngurus remaja ini Pak. Karena memang kita lihat ini tidak terbina dengan baik di lingkungan manapun. Ya, mudah-mudahan dukungan dari Pak Sudin dan Pak RW alhamdulillah kemarin katanya mengajukan di Musrenbang untuk pembinaan mental gitu ya. Untuk itu, nah itu bisa disupport untuk kegiatan remaja hal yang positif. Mudah-mudahan ruangan ini menjadi sangat bermanfaat dengan maksimal gitu Pak Sodikin untuk hal-hal ini gitu ya. Mudah-mudahan disupport, nanti kita pikirkan bareng supaya ini bisa jadi lebih bermanfaat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami nitip saja Pak, kemarin kebetulan aspirasi untuk Masjid Hidayatullah itu tolong dikawal Pak untuk karena miring itu ambles itu, jadi di bawah itu jadi minta tolong untuk dikawal. Terima kasih Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian boleh nggak nih? Boleh. Saya tadi berdiri ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan yang terhormat Pak Saroni, Pak Agus, dan Pak Sektor Heroik. Ada dua kayaknya yang ingin saya sampaikan. Pertama, kaitannya dengan pengurus masjid atau DKM. Ini kalau nggak salah sudah dapat, tapi hanya pada masjid. Bagaimana dengan musola? Sedang di kita ini kan banyak sekali musola. Itu. Jadi DKM itu masjid itu alhamdulillah sudah dapat. Nah, sekarang dikembangkan lebih lanjut dengan musola-musola. Persyaratannya tentunya ikut saja gitu. Yang kedua, ini kan banyak majelis taklim nih di Jati Rahayu, khususnya RW 14. Bisa kita hitung itu. Berapa itu majelis taklim jumlahnya? Nggak kehitung. Saya memang tidak ke fisik. Tapi bagaimana majelis taklim ini, khususnya para pembinanya, itu juga mendapatkan aspirasi lah. Sebagaimana RT atau RW gitu yang dapat aspirasi, atau PKK dan sebagainya. Jadi pembina majelis taklim yang begitu banyak di RW 14. Terakhir mau nangkep apa namanya itu BMG enggak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan, Pak RW, Pak Sektor, Bapak-bapak yang lain semuanya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan barangkali secara pribadi aja Pak ya ini, tapi saya pikir biar kita tahu semua juga karena untuk kepentingan kita bersama. Ini bukan berarti tadi apa namanya banyak apa ya, kita sudah alhamdulillah terima kasih banyak kemajuan pembangunan di lingkungan kita. Saya merasakan sekali dari beberapa tahun yang lalu banyak sekali saya kira ya, termasuk dorong-dorong itu waktu saya masih jadi pengurus susahnya luar biasa. Akhirnya dengan Pak Sudikin sebentar langsung beres.
Yang ingin saya sampaikan satu mengenai penerangan jalan, Pak. Mungkin saya pernah sounding dengan Pak RW. Jadi penerangan jalan ini saya cuma pengen tahu aja kira-kira kriterianya apa, Pak, untuk satu wilayah itu bisa dikasih aliran listrik dari pemerintah gitu, Pak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Jelekop itu sudah dipasang, Pak ya. Jelekop, Tariksan, terus ke sana itu sudah listrik dari negara ya. Nah kalau di komplek ini sepertinya tiap RT masing-masing ya. Spanyol. Ada Spanyol. Ya jadi makanya saya lihat kadang-kadang bisa jadi ya matinya bersamaan. Jadi ini kita jalannya sudah bagus ya, fasilitas lain bagus, tapi sedikit kalau kita jalan malam itu sedikit agak terganggu karena kadang-kadang juga bisa jadi ada lubang, ada apa ya, ini motor atau ini bisa jadi kurang aman gitu ya. Jadi nah ini tadi lampu mati itu berarti kan inisiatif masing-masing RT. Jadi ya mungkin apakah ya di RT-nya itu dananya lancar misalkan ya, atau mungkin petugasnya siapa yang harus matiin nyalain lampu ya, kadang-kadang mungkin nggak tentu gitu ya, nyalanya tengah malam, kadang-kadang matiinnya juga nggak jelas, pengaruhnya juga lifetime dari lampu itu sendiri. Jadi harapan kami barangkali ini masukan ya barangkali ke depannya bisa dipikirkan kalau penerangan jalan ini difasilitasi pemerintah, mungkin salah satu tanggung jawab RT juga bisa berkurang. Kemudian juga apa ya, kita bayar listrik itu kan ada pungutan PJU ya. Jadi saya kira kalau kita minta itu wajar ya, karena kita juga dipotong itu untuk penerangan jalan umum. Ya, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan ke depan nanti perjuangan bapak-bapak semua di wilayah kita bisa terlaksana. Kemudian maaf satu lagi Pak ya, ini juga pengalaman aja Pak. Ini kebetulan ada Pak Dewan. Pak Dewan ini kan fungsinya legislasi termasuk pengawasan kepada eksekutif. Nah, ini saya ada cerita sedikit Pak. Saya sedang berurusan dengan BPN Bekasi, ya. Jadi saya mencoba karena dapat informasi, ya. Sekarang sudah sistem komputerisasi. Jadi pengurusan itu insya Allah bisa lebih cepat. Nah kemudian saya coba datang, ya ini kebetulan saya mengurus bukan punya saya ya, punya teman. Kebetulan teman ini sakit, jadi karena katanya ngurusnya nggak terlalu repot, saya mencoba. Sertifikat tanah hilang, nah, jadi saya coba mengurus, saya datang ke sana bagus Pak, saya kaget, gedungnya itu luar biasa, fasilitasnya komputerisasi, petugasnya cukup ramah dan seterusnya. Nah kemudian saya datang ke sana, saya konsultasi, dikasih arahan bagus, pokoknya semua kita datang itu direspon cukup bagus ya. Singkat cerita, memang pengurusannya panjang Pak. Jadi tahapannya itu satu, mengurus namanya SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Mengurus SKPT itu dengan persyaratan ABCDF ya, itu bolak-balik kira-kira makan waktu sekitar 2-3 minggu. Setelah SKPT terbit, itu kita mengurus ke polisi, ya, ke Polres, ke kantornya Pak Bondan nih, Polres Bekasi. Alhamdulillah di Polres itu sebenarnya kalau lancar hanya 2 minggu, tapi kemarin justru pada saat proses
sayanya ada keperluan, jadi ditunda 1 bulan ya. Itu bukan kesalahan dari Polres, tapi kesalahan dari saya. Artinya prosesnya di polisi, alhamdulillah menurut saya cukup baik Pak. Aduh, luar biasa Pak polisi ini. Ya, di Polres. Nah, kemudian balik lagi tahapan berikutnya, setelah SKPT dan surat polisi jadi, kita kembali lagi ke BPN mengurus namanya validasi Pak. Validasi ini yang di sini rupanya letaknya ketidakjelasan ya. Jadi persyaratan sudah selesai, masuk validasi. Nah, di validasi itu cuma dijadikan, ditunggu aja Pak, nanti dapat informasi. Kita tanya berapa lama kira-kira, pokoknya ditunggu aja. Nah, ditunggu itu ternyata berbulan-bulan Pak. Jadi bahkan saya sampai bingung, ini gimana ya? Kalau ditanya, saya muter-muter, balik ke situ lagi, ke loket validasi. Jadi akhirnya terakhir saya ketemu Pak Dewan, saya sampaikan juga waktu itu. Ya, saya nggak tahu, nggak lama saya lapor Pak Dewan, saya dipanggil. Jadi Pak, sudah ada jadwal berikutnya, yaitu pengecekan fisik lokasi tanah. Nah, jadi itu kita janjian lagi untuk pengecekan lokasi tanah. Selesai pengecekan lokasi tanah, kita urusannya masih banyak Pak tahapannya. Jadi sampai sekarang ini saya sedang nunggu ya, ini validasinya sudah selesai. Berikutnya saya menunggu sumpah ya. Jadi ini ada satu itu lagi langkah, harus ada sumpah dari pemilik tanah. Kita nunggu sampai sekarang ini masih nunggu. Janjinya 2 minggu, tapi ini sekarang sudah lebih dari 2 minggu belum ada informasi. Kita tunggu. Nah, intinya proses mengurus sertifikat hilang tadi. Jadi saya pikir kalau kita ngurus STNK hilang, kita ngurus ke polisi, itu mudah sekali Pak. Tapi kalau ngurus sertifikat hilang, urusannya kayaknya berapa kali lipat ngurus ke polisi. Jadi jangan sampai ini Bapak Ibu semua sertifikat hilang, sertifikat tanah ya, ngurus sertifikat. Jadi sekarang ini saya hitung, saya mulai mengurus dari bulan April, ya sebentar lagi ketemu April 1 tahun. Jadi sampai sekarang ini saya masih tunggu untuk tahapan sumpah. Nah, setelah sumpah ini nanti katanya baru proses pembuatan sertifikat baru. Nah, saya kira ini sebenarnya masukan buat Pak Dewan sebagai legislator, mungkin bisa untuk disampaikan ke eksekutif, jadi di pemerintah Kota Bekasi, supaya ya kita semua suatu saat barangkali bisa mengalami hal yang sama, dan ya supaya pelayanan di negara kita lebih baik lagi bisa kita rasakan. Ya, saya kira itu aja Pak. Terakhir sekali Pak, sedikit aja. Mudah-mudahan lapangan B6 ada yang nengok Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk Bapak yang ingin bertanya atau menyampaikan satu hal. Silakan nanti ditanggapi. Memang mengingat waktu Bapak Ibu ya, mengingat waktu yang terbatas. Silakan Pak Dewan ditanggapi dari pertama Abah, dan kedua DKM, juga Bapak Sugeng dan terakhir. Baik, terima kasih Abah, terima kasih Ketua DKM, Pasca dari Maulidi Musa, Abah tadi LLI tadi Abah bilang katanya mimpi saya, insya Allah Pak ya, saya berjuang, saya memperjuangkan. Kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan kelancaran semua Pak, karena
ini bukan untuk Abah juga, untuk saya pun sama-sama juga. Jadi ada taman, gedung, dan saluran. Dan nanti masing-masing insya Allah. Nanti biar dicatat. Kemudian Ustadz Mauludin, memang saya sepakat betul, ini Masya Allah luar biasa. Sekarang DKM kita punya masjid, sekarang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Bahkan sekarang beliau konsentrasi untuk masuk ke anak-anak remaja. Anak remaja. Bahkan kemarin anak-anak usia SD itu pun sudah diakomodir. Jadi dakwahnya itu bukan hanya di masjid, tapi di lapangan futsal. Ini luar biasa. Untuk Karang Taruna memang saya sepakat. Dwi ada nggak Dwi? Baik Mas Dwi ada. Saya sepakat. Nanti ini gedung sudah ada, Mas Dwi ya. Silakan manfaatkan Mas. Kalau ada anak-anak Karang Taruna yang bisa bahasa Inggris, misalkan atau komputer, silakan undang warga sekitar latihan di atas, Mas. Nanti mungkin pelan-pelan secara personal nanti kita lengkapi ya Pak Nur ya. Nanti insya Allah pelan-pelan. Tapi minimal supaya bermanfaat. Kan biasanya anak muda banyak bahasa Inggris, misalkan atau apa anak muda. Nanti sekali-kali panggil Ustadz datang. Markasnya ada. Saya tahun ini ada usulan anggaran untuk pelatihan Karang Taruna dan juga pelatihan narkoba. Ya. Insya Allah nanti pesertanya nanti saya akan libatkan anak-anak muda. Insya Allah tahun ini saya sudah menyiapkan anggaran untuk Karang Taruna, pelatihan Karang Taruna, kemudian untuk narkoba, kemudian UMKM. Nanti barangkali ibu nanti kita bisa libatkan nanti. Saya sepakat dengan Ketua DKM Ustadz Haji Mauludin Nafsa untuk fokus juga terhadap anak-anak remaja, karena remaja apapun ceritanya mereka adalah generasi kita semua dan masa depan bangsa ini juga ada anak muda. Tapi bagus sekarang di bawah kepemimpinan Mas Dwi, Karang Taruna sudah cukup aktif keterlibatan di sosial kemasyarakatan. Ada donor darah, kemudian bahkan hajatan pun sudah mulai jadi panitia ya Mas ya. Kemarin tempatnya Mas Sarto nih, Karang Taruna sudah tampil di tempat hajatan. Jadi sekaligus juga promosi Mas Dwi. Kalau ada yang hajatan di rumah, silakan boleh Karang Taruna. Betul nggak? Iya, Karang Taruna sebagai saksi sibuk atau IO-nya gitu, bagus. Sinoman, ya. Terima kasih saya sepakat. Kemudian Ketua Yayasan Kang Haji Subagiono tadi menyampaikan hibah untuk musola, majelis taklim. Ini sebetulnya memang bisa, cuman memang sekarang agak selektif, agak ketat. Lagi-lagi ada peraturan dari KPK kalau saya daerahnya terkait dengan khusus hibah itu betul-betul selektif. Jadi harus berbadan hukum, kemudian macam-macam tuh. Karena hibah sekarang banyak ditemukan
seolah-olah hanya untuk kepentingan politik dan seterusnya. Padahal hibah itu apa yang disampaikan oleh Pak Kang Hadi Subagio itu penting sebetulnya. Sarana prasarana keagamaan itu menjadi penting karena itu juga salah satu ujung tombak untuk memberikan akhlak kebaikan kepada masyarakat. Dari moral, titik moralnya di situ. Jadi saya sepakat. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan ini kita coba akan cek lagi apakah harusnya sih bisa sepanjang legalitasnya pada umumnya jelas ya. Jadi ya bisa ya. Kemudian terakhir apa tadi? Listrik. Jauh. Kamu pakai berapa? Pengembangan ini kan IKM kan dapat nih marbot. Oh insentif untuk musola dan Haji Salim gitu. masjid sudah ada. Masjid sudah ada, marbot sama ketua DKM. Atau kalau musola dengan Kalau masuk? Pengurus Haji Salim. Iya. Udah musola. Iya. insentif. Baik. Untuk Haji Salim dan itu. Dan marbot musola. Oh ya lupa Abah, kalau untuk perawatan taman itu nggak bisa lah. Tadi saya suruh konsultasi sama Mas Roni dan Pipik, Mas Pipik nggak bisa karena ini kan sudah diserahkan ke masyarakat, jadi nggak bisa kita dengan anggaran pemerintah perawatan nggak bisa. Jadi nggak apa-apa lah kita swadaya supaya ada kita rasa senang memiliki Pak. Nggak apa-apa juga biar kita bisa andil di situ. Insya Allah Pak. Insya Allah nanti kita akan perjuangkan Pak. Insya Allah Pak. Amin. Kemudian Pak Slamet tadi menyampaikan penerangan. Di mana Pak Slamet yang mau di Jalur Satria sampai dari belakang sampai depan Pak. Ini jalur umum nih. nanti di itu aja Pak Nur, titik di mana aja, yang penting jangan setiap yang ada. Nanti disangkanya kayak mau ada lapangan ini. Ada hajatan. Ya hajatan. Jadi titik terutama di dekat tempat ibadah ini harus terang sebetulnya. Kalau di TKM udah ini ya ketua ya, udah terang semua ya. Alhamdulillah. Kayak ini juga perlu sebetulnya nih di sini. Ini karena kan gelap boleh juga Pak Don, nanti kita ini kan. Jadi titik itu nanti kita ada beberapa titik kita ini kan. Terus apa lagi tadi Pak? Ya, sharing BPN Pak. Pelayanannya lama. BPN ini kementerian Pak ya, kementerian. Jadi sebetulnya saya nggak terlalu bisa ikut masuk ke dalam, tetapi karena kedekatan pertemanan aja. Saya kedekatan pertemanan, waktu itu saya telepon Pak Kakang. Kebetulan saya beberapa kali ke diskusi dengan Pak Kakang. Waktu itu terkait dengan sertifikat untuk masjid dan musola. Kalau ada yang wakaf belum bersertifikat, itu bisa kita buatkan sertifikat gratis. Itu saya diskusi dengan Pak Kakang. Langsung saya titipkan yang Pak Slamet ini juga. Memang ada beberapa yang sebetulnya udah standar Pak. Pelayanan BPN itu standar. Kalau hilang harus melengkapi ini itu udah standar umum. Makanya dilengkapi sesuai dengan itu, kemudian dimasukkan lagi. Nanti coba nomor ininya kasih ke saya lagi. Kalau sudah lengkap ya. Sudah. Ini progresnya sudah ada. Oh sudah ada. Ya, tapi maksudnya standar waktu pelayanan Pak. Standar waktu pelayanan. Tidak ada standarnya. Oh Jadi, iya. nanti dihubungi. Kita setiap seminggu sekali kita ini tunggu terus sampai Oh iya. 5 bulan Pak. Itu baru ada progres berikutnya. Baik, terima kasih. Nanti saya coba inikan dengan Pak Kakang. Tapi ini kan keseluruhan, bukan untuk kepentingan Pak Slamet semata, tapi ini keseluruhan masyarakat kita.
Cukup mungkin ya? Oh ada satu lagi, monggo silakan Pak. Silakan. Saya sering diminta untuk berperan dalam. Terima kasih. Saya sering diminta berperan untuk meramaikan RW ini. Kemudian sesuai dengan profesi saya yaitu pelukis. Karena itu saya mengusulkan untuk menghias balai RW ini dengan karya mosaik. Mosaik di sebelah sana yang tingginya 244, kemudian lebarnya 5 meter. Judulnya Kehidupan di Laut Dalam atau Hutan Tropis. Tinggal pilihannya bagaimana? Muhammad, biasanya adanya bagus. Suruh pilih hutan tropis atau laut dalam. Tropis, Pak. Wih. Laut dalam. Ini kalau laut dalam, ini di sini ada ikan, ada karang, ada tumbuhan, ada bebatuan, sejuk. Masya Allah, luar biasa bagus banget nih. Kalau yang tropis, kalau yang tropis, yang mana ketua? Saya laut dalam, Pak. Laut dalam ya? Ada hijau-hijaunya, Pak. Ada hijaunya nggak? Kalau ada hijaunya nggak? Ya? Laut dalam tapi mosaik. Yang satu mosaik, yang satu lukisan. Oh gitu, iya. Saya betul nggak tahu ini lukisan, tapi bagus, masalah luar biasa. Cakep, Pak. Terima kasih untuk pekerjaannya. Mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi. Jadi Pak Diarto ini adalah pelukis, Pak. Jadi balkon masjid itu beliau, ubahnya itu beliau. Termasuk yang di Taman RT 6 bawahnya itu yang desain Pak Diarto. Ya. Jadi pengen Pak Diarto menyumbangkan untuk lingkungan ini dari seninya, Pak. Jadi idenya tadi, Pak, laut dalam sama apa tadi? Hutan tropis. Iya. Diajuin aja, Pak, berapa biayanya, karena tadi sudah ke rumah. Jadi bahannya adalah dari pecahan keramik ya. Pecahan keramik ya, nanti dibentuk gitu kan. Saya pengennya malah di sini, Pak. Tembok ini, Pak. Tembok ini, Pak. Saya pengennya ini apa namanya? Mural. Iya, mural yang ada hijau-hijaunya untuk tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Ini ke depan saya akan, sebenarnya ini adalah kerjaan Karang Taruna lah, Pak. Ya Karang Taruna ini yang punya ide cemerlang itu adalah Karang Taruna untuk menghias kantor yang ini. Ya. Sekali lagi saya sekalian tambahkan
saya sudah mengajukan ke Musrembang kemarin tahun 2026 untuk pembinaan Karang Taruna 10 juta. Ya. Karena tadi sudah masuk bikin, sudah ada pelatihan. Oh iya, oh ya. Karang Taruna ini punya ide-ide yang cemerlang gitu ya. Pengen saya 10 juta itu akan saya kirim ke beberapa Karang Taruna ke Rindang. Ya, latihan kepemimpinan, ya, kemiliteran. Alhamdulillah salah satu Karang Taruna sekarang insya Allah tahun depan masuk Akabri, Pak. Ada yang sekarang datang ya? Yang sekarang lagi kursus di Rindang. Putranya Pak Adil, maju ke depan. Jadi putranya Pak Adil ini bendara RW bercita-cita masuk Akabri, insya Allah jadi panglima. Ya maju cerita apa sih yang dilakukan di sana? Ya, Pak Udin tadi dapat berita bahwa dana hibah yang diajukan oleh Pak Khairulman tahun ini cair, Pak. Tolong disiapkan semuanya ya, nanti bareng-bareng kita urus. Ini sudah latihan di Rindam ya. Berapa lama? Udah 4 bulan, Pak. 4 bulan. Pengennya jadi apa? Tentara AD aja. Tentara AD aja. Kira-kira jadi panglima atau apa? Waduh, jenderal. Jenderal, alhamdulillah. Ya. Di sana latihan apa aja? Kalau saya sih yang paling umum sih lari ya, lari Fisik ya? fisik itu paling utama. Terus terkadang dikasih bocor mental gitu sama pelatih ya. Minat juga dikasih lengkap ya. Nah, jadi kira-kira kalau nanti Karang Taruna ada beberapa yang dikirim ke sana gimana? enak, Pak. Ada temannya, Pak. Kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat. Harus ya. Jadi tidak malas-malasan gitu kan, punya ide yang kreatif gitu, inisiatif ya. Jadi ini sudah di tes fisik, tes psikologi ya, tes kesehatan sudah. Ya, tinggal nanti mohon doanya untuk masuk di tes ya. Ya, terima kasih. Mohon doanya. Ini jalannya kenapa jalannya? Oh, latihan. Nanti mainnya dong. Kirain jalannya gimana gitu. Kecil. Aduh. Ya nggak apa-apa, tapi Bismillah, insya Allah mudah-mudahan kebijakannya terkabul ya. Amin, mudah-mudahan. Insya Allah doain sama ketua DKM. Terima kasih Pak Giarto sumbangsihnya. Tapi saya juga sudah dengar tuh katanya mau di mural juga. Pak Maman katanya mau yang tulisan berperannya dibuat lagi. Saya bukan yang lagi. Enggak, tapi harus dibuat lagi. Karena dulu kan ada di sini dibuat lagi berperan. Jadi berperan itu maknanya luas dan dalam. Jadi saya sih usul supaya ya kalau nggak di sini tetap atau di sini di atas. di mana? Di atas. Atas bahasa dua. Nggak kelihatan nih. Nama warga di atas. Iya. Gimana terserah nanti tempat yang ini tulisan berperan itu mudah-mudahan tetap ada. Gitu. Harus ada. Atau di sini dibuat pakai itu juga nggak apa-apa, kotak berperan. Pakai keramik berperan. Ini dibantu bagian lukis. Ya. Tapi tembok orang, Pak. Bikin baru aja kita. Yang Bikin lukis baru, juga nggak nempel. mau, Pak. Yang lukis juga nggak mau kalau kita. Kalau di sini izin nggak apa-apa izin kalau izin. Nggak ada, kalau tembok sendiri baru mau. Oh.
Saking baru. Gak mau. Ya kalau nggak nanti pakai apalah nanti ya kali ini. Yang penting nanti berperan ini harus ada nih, berperan harus ada. Sejarah itu nggak bisa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Mungkin cukup Pak Bu ya. Jadi masalah pembangunan udah banyak disampaikan. Insya Allah Pak Nur Hadi masih sanggup, masih siap. RW 14 ini begitu kompak, tokoh-tokohnya, DKM, semua kompak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Karang Taruna ini bisa ngikutin kami yang udah pada dewasa, tinggal support dari belakang. Bukan, enggak masih dewasa. Sekarang ngomong begitu, Pak Yopi. Sekarang ngomong begitu. Biasanya nggak ngomong begitu. Biasanya nggak mau, masih muda. Nggak pernah mau tua, nggak pernah mau. Senior. Oh, besar. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi dan keluarga, kebetulan menjelang bulan puasa Ramadan, barangkali selama ini ada khilaf kata, ucapan, tindak tanduk, langkah yang kurang berkenan selama ini. Mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Jatiasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu pada malam hari ini banyak hal yang kita peroleh, kita dapat ada paparan, ada sambutan, ada usulan cair penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan kebersamaan. Nah inilah yang patut kita syukuri silaturahmi kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah cukup, waktu juga sudah karena besok hari kerja. Pertemuan ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Namun sebelum itu kami atas nama acara pada malam ini menyampaikan terima kasih juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat dulu, kita masih ada sesi foto bersama. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.